saya menulis karena emang suka sih sebetulnya ya, karena suka nulis ya udah nulis aja. Ternyata setelah nulis menghasilkan, ya udah diteruskan lagi gitu kan. Saya lihat banyak penulis yang kemudian bertahan di dunia tulis menulis karena memang contohnya banyak lah teman-teman yang sampai sekarang masih eksis karena ya tadi betul-betul seperti menghibahkan dirinya di dunia tulis menulis. Komunitas penting banget, komunitas KBM saya rasa komunitas yang sangat-sangat kuat. Kita buka nih siapa acara belajar dari bintang kita malam ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Asma dan malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Kalau teman-teman salah satu yang paling berjasa mungkin dalam kiprahnya Asma Nadia dan banyak penulis lain ya, karena beliau ini editor yang menemukan Asma ya, editor yang menemukan Asma yang membuat saya pertama kali alhamdulillah bisa punya buku ya dengan editan yang bagus ya, yang baik ya, sampai menang lomba ya, Adikarya IKP waktu itu Mas Ali Muakhir. Siapa sih Mas Ali Muakhir ini? Teman-teman, by the way, acara belajar dari bintang ini merupakan media belajar ya yang disediakan oleh aplikasi KBM App. Nah, kalau masih ada yang tidak familiar dengan aplikasi ini, teman-teman bisa unduh KBM App di Google Play Store. Dan unduhnya gratis ya, dan di sana teman-teman bisa membaca banyak sekali naskah ya, dan juga teman-teman bisa menulis di sana. Jadi yang selama ini komplain ya, sering misalnya, wah udah menulis tapi nggak ketemu penerbit ya, sekarang teman-teman melalui aplikasi KBM App bisa menerbitkan karya-karya sendiri di sana. Dan Asma sendiri ada banyak novel yang belum diterbitkan cetaknya, tapi lebih dulu saya ingin teman-teman di KBM App bisa membaca lebih dulu, termasuk Surga yang Tak Dirindukan 3, termasuk Assalamualaikum Beijing 2, ya sudah ada Assalamualaikum Beijing 2, dan teman-teman bisa membaca sampai tamat, juga Nikah Tanpa Pacaran, Pertama Bilang Cinta, dan judul-judul lain ya. Jadi seperti Asma, teman-teman juga bisa mulai dari sekarang membaca dan menulis ya sebanyak-banyaknya di aplikasi KBM App. Ada teman-teman yang sudah mendapatkan 60 juta per bulan loh. Wah ya, pengen kan? Insya Allah pengen ya, semangat. Dan insya Allah sesuai komitmen ya teman-teman dari aplikasi KBM App menghadirkan acara belajar dari bintang ini bisa diikuti baik melalui YouTube KBM App Official ya di YouTube channelnya saat ini, dan juga melalui aplikasi Zoom ya seperti yang rekan-rekan yang hadir saat ini ya, ada 393 lebih ya, hampir 400 orang ya, mudah-mudahan bertambah terus. Baik, saya akan perkenalkan, saya kira Mas Ali Muakhir sudah hadir ya. Sudah hadir belum Sheila? Sudah Bunda. Sudah ya, oke. Siapakah Ali Muakhir ini? Assalamualaikum Ali ya. Ali ini penulis, kalau teman-teman menganggap Asma Nadia itu produktif, wah nggak ada apa-apanya sama Ali Muakhir ya. Saya baru punya 65 buku ya, tapi Ali sudah punya lebih dari 333 buku. What ya? Dan itu ya ada buku anak, ada buku remaja ya. Beliau juga editor lama ya, editor di Mizan, kemudian sempat jadi manajer ya Li ya di Darmizan ya. Kemudian kiprahnya banyak sekali, dan banyak sekali buku-buku anak dan buku-buku remaja yang ditulis ya. Dan bahkan namanya sudah bergaung dulu melalui serial Olin ya, sebelum ada Asma Nadia, sebelum ada Aisyah Putri, sebelum ada Helvitiana Rosa ya, sudah ada Ali Muakhir. Dan hari ini teman-teman sebetulnya Ali bisa ya, kapan-kapan kita ngobrol ya Ali tentang bagaimana menulis cerita anak yang baik ya, atau bagaimana menulis cerita remaja yang asik ya. Tapi hari ini ya Mas Ali Muakhir akan berbagi tips tentang bagaimana sih melakukan self-editing ya. Dan by the way Ali ini juga tadi saya lihat ininya ya, kalau teman-teman sempat lihat ya prestasinya beliau ya, mendapatkan rekor muri ya sebagai pengarang dengan judul terbanyak ya, iyalah 333, siapa yang mau ngalahin ya. Kemudian juga kalau teman-teman lihat ya, memenangkan lomba itu dari mulai Ayah Bunda, majalah Bobo, Anita ya, banyak lagi ya mendapatkan penghargaan, juga salah satunya sebagai pengarang terbaik Adikarya IKP. Jadi selamat buat Mas Ali Muakhir, mudah-mudahan makin sukses, dan mudah-mudahan ya topik kita malam ini ya bisa membantu nih teman
teman-teman, karena teman-teman yang di aplikasi yang biasa menulis di aplikasi biasanya nih Li ya, kadang-kadang lupa nih untuk mengedit. Jadi kayak ceplok telur gitu ya, naskah selesai udah aja posting gitu ya. Padahal kalau teman-teman edit ya, tahu sedikit-sedikit ya kaidah untuk editing, maka naskah teman-teman akan hadir lebih layak, hadir lebih proper. Dan kenapa sih editing ini perlu? Kita nggak pernah tahu ya. Produser itu suka jalan-jalan loh, penerbit dan produser itu suka jalan-jalan di toko buku, cari penulis-penulis bestseller ya. Nggak mustahil mereka nantinya juga jalan-jalan di aplikasi. Dan kalau menemukan tulisan teman-teman dalam dengan editing yang baik, yang enak, kayaknya bukan mustahil mereka tertarik ya. Oke, Ali, gimana sih awal mula dulu jadi editor tuh di Mizan, gimana ceritanya? Silakan. Sebelum kita masuk ke ini ya, ke materimu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Makasih Mbak Asma, kesempatannya lama banget nggak ngobrol ya. Dan kalau sudah ngobrol sama Mbak Asma itu kayaknya sejam juga nggak bakalan cukup gitu kan. Karena ada banyak sekali hal yang bisa dibicarain. Jadi saya itu pertama banget kenal dunia buku sekitar tahun 2000 Mbak Asma. Pas baru selesai kuliah. Oke. Bahkan belum selesai kuliah tapi sudah dipinang untuk jadi editor. Awalnya hanya sebagai editor buku anak, kemudian editor buku remaja, ketemulah Mbak Asma, ketemulah Mbak Helvi, ketemulah novel Islami yang waktu zaman itu novel Mbak Asma hari ini 3.000 cetak, besok udah kelar. Ini luar biasa banget Mbak Asma. Dan itu udah kayak kacang goreng gitu kan. Dan termasuk Ali yang menemukan Faiz ya kan, Abdurrahman Faiz. Betul. Terus yang menantang Caca ya, Putri Salsa, anak Asma ya, yang pulang tuh habis dicolek sama Om Ali Muahir, katanya Caca pengen nulis nggak, kalau Faiz bisa harusnya Caca bisa gitu ya. Iya, biasanya betul. Banyak ya. Terus ada backgroundnya nggak sih secara studi nih Ali untuk jadi editor waktu itu? Kebetulan sih mungkin karena dari sudah suka baca mungkin ya, suka baca, kemudian praktis belajar editingnya itu dari learning sambil jalan Mbak Asma. Learning by doing ya. Dengan baca majalah, dengan baca buku itu sangat membantu saya untuk menyerap itu gitu. Kemudian kalau background pendidikan kan dari pendidikan agama Islam Mbak Asma, bukan dari editing. Dan waktu itu lanjut. Dan waktu di Mizan, salah satu poin yang kemudian dimention oleh HR ini ya itu, jadi editor itu nggak perlu dari orang editorial, nggak perlu dari orang editing, dari manapun bisa selagi mau belajar. Itu sih Mbak Asma. Makanya saya mantap waktu itu. Oke. By the way nih sedikit nih ya, terus sebetulnya ngedit dulu apa nulis dulu sebelum bergabung di Mizan? Nulis dulu. Jadi kenal sama Mizan itu kan dulu saya kerja kontributor di salah satu tabloid Hikmah namanya, Bandung. Nah waktu itu saya dikasih ini Mbak Asma, dikasih 8 halaman untuk dikelola. Salah satunya adalah resensi buku anak sama buku remaja. Mau nggak mau kan terkait sama penerbitan kan. Jadi tiap minggu tuh datang ke Mizan, ngambil buku gitu Mbak Asma. Dari sana kenalnya. Gitu. Kemudian dilamar jadi editor ya. Apa enaknya atau apa bedanya nih ketika kamu menulis sendiri dan sama ketika kamu mengedit? Pengalaman apa yang berbeda? Yang berbeda ini, kalau kita menulis itu kita jadi diri sendiri Mbak Asma. Baik. Jadi kita betul-betul jadi dalang kan. Tapi kalau kita mengedit itu kita harus tahu karakter si penulis, karena kita nggak mungkin sebagai editor mengubah karakter penulis ya, mengubah karakter tulisan penulis menjadi karakter kita gitu. Dan itu tantangannya. Dan enaknya lagi kita bisa tahu karakter penulis itu dari naskahnya Mbak Asma. Saya tahu Mbak Asma seperti apa, sama saya tahu Mbak Elvi seperti apa, saya teman-teman yang lain seperti apa itu dari tulisan. Oke, jadi tantangannya bagaimana bisa memperbagus ya, mempercantik tulisan seseorang tapi dengan tetap menjaga karakternya ya. Betul sekali. Apalagi waktu ini Mbak, waktu yang Faiz ya, waktu Faiz, kemudian Caca, itu kan betul-betul
editingnya itu cuma 20% Mbak Asma, nggak lebih dari itu gitu. Itu pun tetap ada komunikasi yang intens kan, apakah ini boleh diubah apa tidak, kenapa harus seperti ini, kenapa nggak seperti itu. Pada akhirnya memang logika anak-anak itu ya ada di buku itu gitu. Kita nggak bisa melogikakan sebagaimana kita ketika nulis gitu Mbak Asma. Dan itu luar biasa banget. Iya, jangan dikira ya mentang-mentang edit buku anak boleh seenak-enak gitu ya, seenak-enaknya sewenang-wenang. Nggak boleh, nggak bisa. Iya. Justru akan lebih berkarakter gitu Mbak Asma. Oke, jadi kita yang dipertahankan harus lebih banyak ya. Jadi nuansa anak-anaknya jelas ya. Baik, saya serahkan nih waktu ya seterusnya untuk Ali untuk berbagi ya. Buat teman-teman, ayo semangat ya. Saya sarankan ketika menuntut ilmu adabnya adalah membuka kamera. Jadi kalau memang mungkin ya membuka kamera seakan-akan kita benar-benar belajar. Dan insya Allah dengan niatan seperti itu mudah-mudahan yang terserap ya di hati dan pikiran kita juga lebih banyak. Silakan Ali. Oke, baik. Makasih banyak Mas. Saya teruskan aja. Jadi hari ini berbagi tentang self-editing, kiat mengedit buku sendiri. Ada fenomena saya rasa ya, dengan hadirnya platform-platform online sekarang, banyak penulis yang lahir dari platform beberapa yang kemudian saya baca, tidak melalui proses yang sangat sedetil buku lah ya. Jadi hampir, saya bilang nggak semua ya, tapi hampir kebanyakan menulisnya on the spot. Tidak melalui outline, tidak melalui sinopsis mungkin ya, mungkin ada tapi hanya di kepala gitu, nggak diterjemahkan di dalam bentuk tulisan. Nah, hari ini saya tidak akan bicara tentang how to write, tapi saya lebih ngomongnya tentang bagaimana sih mengedit buku sendiri gitu kan. Saya teruskan ya Mbak Asma ya. Ada 12 slide. Oke, jadi ini pengertiannya teman-teman ya. Self editing adalah mengedit tulisan sendiri. Tulisannya tujuannya adalah agar karya yang kita kirim ke penerbit minim kesalahan. Penerbit ini luas ya teman-teman ya, baik digital ya platform ataupun yang biasa. Kemudian lantas apa saja sih yang mesti dilihat, dicek dan dilakukan ketika self editing ini? Berikut ini kiat-kiatnya teman-teman. Saya tidak akan kasih banyak-banyak, saya akan cuma kasih 7 saja Mbak Asma. Nah ini dia. Ada 7 hal teman-teman yang bisa kita lakukan ketika melakukan self edit. Ada satu tradisi penulis, saya rasa ini hampir semua penulis ya, siapapun ya. Ketika kita menulis naskah, kemudian naskahnya sudah selesai, itu ada namanya masa pemeraman. Jadi kita endapkan dulu saja tulisan kita, barang mungkin 1 hari, 3 hari, atau 1 minggu. Untuk tulisan yang lebih panjang mungkin bisa agak lama ya, tapi dengan catatan nggak lupa dengan tulisan itu gitu. Nah, setelah itu baru lakukanlah self-editing. Ada 7. Yang pertama adalah, ini teman-teman, edit isi tulisan. Jadi sebelum tulisan dipublish, lakukan edit isi keseluruhan tulisan, agar tulisan menjadi baik dan benar. Ini yang sering disebut dengan substansial editing. Jadi mengedit bagian yang paling substansi, yaitu isi tulisan gitu. Isi tulisan perlu diedit karena menjadi tanggung jawab penulis. Semua tuntutan yang terjadi karena tulisan akan kembali kepada penulis, maka pastikan edit isi tulisan sebelum dipublish. Ini teman-teman yang pertama banget dilakukan ya. Jadi mengedit isi seluruh tulisan. Apakah tulisan itu berbau sara, apakah tulisan itu menyinggung aparatur misalnya ya, atau apapun lah ya. Ini penting banget. Jangan serta-merta ketika kita nulis, kelar 1 bab langsung publish. Nanti tulis lagi, publish lagi. Tulis lagi, publish lagi. Itu tradisi yang menurut saya harus dihilangkan. Karena bagaimanapun juga menulis itu ya terkait sama literasi gitu kan. Yang namanya literasi ya harus betul-betul memang benar gitu. Nggak boleh asal nulis. Jadi ini teman-teman yang dilakukan pertama adalah
isi seluruh tulisan. Yang kedua, setelah kita mengedit isi tulisan keseluruhan, baru kemudian kita edit gaya bahasa. Gaya bahasa perlu diedit supaya sesuai dengan keselarasan dengan gaya bahasa yang biasa digunakan kita. Ingat bahwa gaya bahasa tulisan fiksi berbeda dengan non-fiksi. Begitupun gaya bahasa formal seperti akademik dan gaya bahasa non-formal itu pun akan berbeda. Kemudian jika sejak awal menggunakan bahasa formal, usahakan tetap konsisten dengan gaya bahasa formal. Dan sebaiknya jika menggunakan bahasa non-formal, gunakan pula bahasa formal dari awal sampai akhir. Konsistensi dalam penggunaan bahasa ini sangat penting supaya si pembaca itu merasa nyaman dan enak dibaca. Ada pernah kejadian, dan ini saya rasa walaupun cuma satu paragraf tapi sangat fatal. Bayang nggak, tokohnya orang Jakarta yang biasa ngomong elu gue, tiba-tiba ngomongnya bah gitu. Bah. Padahal konteksnya bukan sedang bercanda gitu kan. Dan ini kan buat editor itu sangat sangat menyakitkan. Sedikit banget, tapi itu kalau udah salah tuh udah, ya Allah kenapa bisa sampai salah, padahal cuma satu paragraf aja gitu. Jadi teman-teman pastikan gaya bahasa diedit sebelum dipublish. Gaya bahasa ini juga yang nanti akan menjadi karakter teman-teman gitu. Teman-teman menulis, dan saya rasa teman-teman di sini ketika membaca tulisan Mbak Asma, walaupun gak ada tulisan Asma Nadia, yakin banget akan hafal gitu. Oh, ini tulisan Mbak Asma. Kenapa? Karena emang sudah mengkarakter gitu gaya bahasanya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting juga, edit point of view-nya. POV-nya teman-teman. Jadi pada tulisan fiksi, konsistensi dalam menggunakan POV ini sangat penting. Jika POV 1 artinya menggunakan kata aku, saya, gue, kita, dan sebagainya dalam cerita. Kemudian sebagai pelaku utama dalam cerita, konsekuensinya tokoh aku ini tidak tahu isi hati orang lain. Dan kalau saya baca platform online ini banyak sekali nih yang kayak gini nih. Tokohnya aku tapi tahu perasaan orang lain gitu. Itu kan ajaib banget kan. Nah, ini kelihatannya simple, tapi ini sering terjadi banget, sering terjadi. Jika menggunakan POV 3 artinya bercerita dengan dia, mereka, atau tokoh-tokoh yang kita ciptakan. Konsekuensinya penulis boleh mengatur dan mengetahui isi hati semua tokoh yang ada dalam cerita, dan penulis bebas mengatur tokoh sesuai keinginan. Kenapa sih POV ini perlu diedit ya? Perlu konsisten karena akan membuat pembaca membuat pembaca tidak bingung ketika menikmati tulisan kita gitu. Kemudian yang keempat adalah ini, edit kosakata. Kosakata perlu diedit agar tidak terjadi pengulangan kosakata pada tulisan kita karena bisa menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Bayang ya teman-teman ya, hari ini saya makan, kemudian minum, lalu, kemudian, dan, nah itu kan sangat membosankan ya. Jadi makanya penting banget. Yang berikutnya kosakata yang tidak konsisten akan membuat tidak nyaman membaca. Contoh dalam pengulangan kata aku atau saya misalnya, kamu atau Anda, ya ini perlu konsisten. Kalau kita mau menggunakan kata aku, pakailah kata aku. Kalau kita akan menggunakan kata saya, pakailah kata saya. Kalau akan menggunakan kata kamu, pakailah kata kamu. Jangan kemudian tiba-tiba saya, tiba-tiba aku, misalnya ya, atau tiba-tiba konsisten di kamu ada kata Anda misalnya. Ini kecil tapi cukup membuat pembaca bingung. Tulisan yang terlalu banyak unsur serapan bahasa daerah juga bisa membuat tidak nyaman pembaca. Jadi bijaklah menggunakannya dan sesuaikan dengan sasaran pembaca kita gitu. Bagus sih tujuan tulisannya adalah untuk mengenalkan kosakata daerah, tapi ya jangan semua halaman ada dong ya.
mungkin pada hal-hal yang penting saja gitu. Nah, sesuaikan kosakata dengan segmen pembaca kita supaya mereka makin berat ngefans sama kita. Ya kan? Tujuannya nggak main-main kan? Hanya kosakata saja, efeknya luar biasa gitu. Sampai sama pembaca kita. Kemudian yang kelima adalah edit paragraf. Edit paragraf perlu dilakukan agar tulisan membentuk satu kesatuan makna. Jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, kan seperti itu kan. Kemudian edit paragraf juga perlu dilakukan supaya antar paragraf saling berkorelasi. Ya balik lagi sehingga tidak membingungkan pembaca gitu kan, tidak membingungkan, tidak mengaburkan dan tidak menimbulkan persepsi lain dari pembaca. Kemudian jika pada saat edit paragraf ada paragraf yang tidak nyambung, ya sambunglah dengan paragraf baru untuk menyambungnya. Jadi kita bisa nambah paragraf baru. Bisa juga membuang 1 atau 2 paragraf agar tersambung. Misalnya ada miss ya, dari sekian paragraf ada miss nih 1 nih. Nah pilihannya apa? Menambahkan 1 paragraf di atasnya atau di bawahnya, atau menghilangkan aja sekalian paragraf itu gitu. Nah terkadang saat edit paragraf ini kita harus bisa juga kita memecah 1 paragraf yang terlalu panjang menjadi 2 atau 3 paragraf supaya enak dibaca, supaya kemudian tidak membingungkan pembaca gitu. Kemudian yang keenam adalah, nah ini, edit sistematika. Coba kalau kita sudah selesai menulis, cek sistematika tulisan kita. Ya, apa tulisan kita telah sistematis? Ya. Kalau belum, lakukan edit sistematikanya agar antar bagian dalam tulisan selalu tersambung. Misal antar bab satu dengan bab yang lainnya, antar bab dengan subbab, antar subbab dengan subbab yang lainnya gitu. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa teman-teman ke pembaca kita. Jika ada yang tidak sistematis, lakukan edit sistematika dengan mengubah sistematikanya. Misal meletakkan bab dan subbab secara lebih teratur dan sistematik sehingga enak dibaca. Dan ini hal yang sangat wajar kok teman-teman ketika kita nulis, apalagi di KBM kabarnya sampai berbab ya Mbak Asma ya. Oh, bisa panjang banget. Bisa panjang banget. Artinya yaitu orkestrasi kita sebagai editor awal, sebagai editor tulisan kita, ya kita harus benar-benar bisa mengorkestrasi gitu. Kapan membuat kejutan, kapan kemudian pembaca dibuat penasaran, kapan pembaca dibuat melo misalnya, kapan pembaca dibuat ketawa-ketawa gitu kan, kapan pembaca dibuat ketakutan dan sebagainya, itu penting banget, apalagi panjang banget babnya. Salah satu problem terbesar ya tulisan panjang adalah sistematikanya. Misal tidak runut atau lompat-lompat gitu kan, berputar-putar gitu kan, dan logikanya tidak berurutan. Ini sayang banget lah kalau teman-teman sudah nulis bagus, sudah banyak yang baca, kemudian masih terjadi seperti ini. Nah ini akan menyebabkan pembaca berhenti membaca tulisan kita. Ya. Siapapun yang nulis, kalau sudah terkait sama sistematika yang jadi kesalahannya di sini, udah pasti akan lewat gitu. Yang terakhir, biar nggak kepanjangan, edit ejaan dan tanda baca. Ini simple teman-teman ya. Jadi mungkin kelihatannya kok mau nulis ribet banget ya. Tapi ini memang hal yang harus dilakukan gitu. Jadi penulis harus tahu ejaan dan tanda baca yang benar, karena ini adalah skill dasar penulis, teman-teman. Kapan meletakkan titik, kapan meletakkan koma, kapan meletakkan tanda seru, kapan meletakkan tanda tanya, kapan meletakkan tanda kutip gitu kan. Edit ejaan dan tanda baca ini sangat penting supaya tulisan sesuai dengan kaidah kepenulisan yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan salah arti atau persepsi pembaca. Sehingga apa? Sehingga ke depan tidak menimbulkan konflik. Ini mirip banget lah dengan dengan tadi tuh edit paragraf. Jadi edit bacaan dan tanda baca terkadang tampak sepele, padahal jika terjadi kesalahan bisa menjadi masalah besar ya. Salah menempatkan titik saja atau koma saja, itu persepsinya sudah
apalagi kalau sudah ngomongin hal yang sensitif ya, itu udah hati-hati banget untuk pembaca terutama. Kan bisa aja kan komplain dengan tulisan kita kan, karena ada juga Mbak Asma, ini tidak terkait sama ejaan atau tanda baca ya, bahkan nama orang pun ada yang komplain Mbak Asma. Jadi ada seseorang, ada penulis kemudian menggunakan nama seseorang dan namanya emang persis banget, plek banget. Dan ketika searching di Google itu nggak ada nama lain selain orang itu gitu Mbak Asma. Komplain, apalagi dia itu jadi tokoh jahatnya gitu. Kan bahaya banget, apalagi kalau kesalahannya adalah kesalahan kalimat, kesalahan kesalahan dalam menyajikan kalimat yang tujuannya benar ternyata dipersepsi salah oleh pembaca gitu. Itu saja mungkin Mbak Asma, ada 7 hal ya. Jadi selamat melakukan self editing. Mudah-mudahan dari 7 hal ini tidak memberatkan karena sejatinya kita tuh sebetulnya apalagi zaman sekarang ya itu kurator semua kan, baik kurator media sosial, baik kurator status Facebook ya kalau masih ada yang main Facebook dan sebagainya gitu. Dan saya ingat banget ya, tadi di awal saya bilang saya belajar editing itu dari membaca majalah, membaca koran, membaca buku dan kemudian diaplikasikan dalam apapun Mbak Asma. Termasuk saya kalau WA itu diusahakan tidak typo, tanda baca juga benar. Kan malu Mbak Asma ya, editor tapi kemudian tulisannya masih blak gitu kan. Asma masih mungkin kalau dibaca sih Ayah suka bingung gitu karena titik komanya nggak jelas kalau WhatsApp. Iya juga ya. Jadi kalau bisa kita biasakan untuk hal-hal yang sehari-hari ya Lia. Jadi terbangun kebiasaan dari awal untuk tidak biasa nyaman dengan typo gitu kan ya. Kemudian juga biasa tanda bacanya tertib gitu ya. Dan ini sih gitu terutama teman-teman yang mau ikutan lomba, barangkali kalau pas sekedar mengunggah tulisan saja di platform mungkin oke gitu ya Lia. Tapi ternyata kalau misalnya kita mau ikut lomba, ini pasti poin-poin yang diperhatikan sih sama juri ya, dan juga kalau kita kirim ke media ya Lia. Biasanya kesalahan apa sih Li yang paling sering ditemukan nih selama kamu jadi editor, nih kesalahan yang paling sering ditemukan tuh apa? Ya saya gini Mbak Asma, saya biasa dulu ya, aku sampai sekarang juga masih sih. Jadi saya selalu mengklasifikasi tulisannya itu ke 4 atau 3 ya. Jadi pertama ada editing mayor, ada editing minor, ada editing yang setengah-setengah. Nah, jadi kalau penulis yang memang self editnya udah bagus, kita akan kategorikan kategori A Mbak Asma. Artinya apa? Artinya kita editnya cuma simple-simple aja gitu. Mungkin mengedit hanya sekedar mengedit kosakata, paragraf gitu kan atau ejaan, nggak sampai kemudian mengedit isi tulisan. Nah, kalau sudah masuk ke isi tulisan, kemudian point of view, kemudian paragrafnya udah acak-acakan, itu udah masuk deh ke level yang C. Jadi paragraf yang editing yang mayor, yang banyak gitu. Dan itu biasanya memang penulis-penulis baru sih. Baru, dan karena kita editor dituntut untuk setelah itu materinya bagus, itu kita mau nggak mau memang harus melakukan itu gitu. Kita melakukan edit isi, kita melakukan hampir ke 7 hal inilah, kira seperti itu Mbak Asma. Yang ya balik lagi ke penulisnya gitu. Dan kita akan senang banget kalau yang nulis itu misalnya Mbak Asma gitu kan, yang editingnya tuh udah minim banget kan. Bayangkan bentar Li, ini saya justru pengen ketika pertama kali ngedit tulisan Asma Nadia itu novel Sernada Biru Dinda ya.
Ya, Serenada Biru Dinda. Serenada Biru Dinda itu, by the way, teman-teman ya, Ali coba sambil saya bicara, sambil Ali ingat-ingat kekurangannya Asma Nadia waktu itu apa ya, supaya menimbulkan optimisme juga ya teman-teman. Jadi novel Serenada Biru Dinda itu berawal dari cerita bersambung ya. Jadi cerita bersambung 35 halaman di majalah Anida apa Umi ya waktu itu ya, Li ya? Majalah Umi. Nah, terus saya diminta sama Ali bahwa Mizan mempertimbangkan untuk menerbitkan ini tapi dibuat 100 halaman ya, Li ya? Iya, betul. Berarti Ali baca kan 35 halamannya ya? Baca. Kan 35 Semua halaman baca. Harus dibuat 100 halaman. Saya waktu itu punya waktu sekitar 2 pekan. Ya. Dan tantangan itu saya terima dan saya cuma ingin mengingatkan teman-teman ya bahwa nggak ada yang namanya tulisan basi, karena teman-teman bayangkan dari 35 halaman berkembang menjadi kalau nggak salah 110 halaman waktu itu ya, Lia, sekitar 100. Itu ya, lebih dikit dari 100 ya. Nah kemudian adalah itu tahun 2000 terbitnya. Nah tahun 2001 ya 2021 tulisan ini saya terbitkan lagi ya, jadi Asma ubah lagi Li. Jadi tokoh sahabat perempuannya saya ganti laki-laki biar ada romance-nya. Kemudian saya sesuaikan gadget perkembangan teknologi, perkembangan moda transportasi. Kemudian saya pakai saya ubah kewarganegaraan. Ya, jadi saya pakai Belanda karena saya belum pernah menggarap Belanda Indonesia gitu ya. Saya pengen gitu, dan saya pernah pernah membaca ada undangan sebetulnya program Writers in Residence buat teman-teman yang pernah nulis gitu ya dengan latar Belanda. Jadi saya pengen sekalian ya, saya ubah waktu itu ya. Jadi saya ubah dan jadilah, kalau teman-teman pengen tahu apalagi yang pernah mengikuti dari awal ya, seberapa sih sebuah tulisan bisa kita ubah ya. Jadilah novel judulnya Pertama Bilang Cinta yang sekarang bisa teman-teman baca. Saya dulu tidak mempertimbangkan ada unsur sejarah, tapi sekarang saya masukkan sejarah gitu ya di sana gitu ya untuk Pertama Bilang Cinta yang sekarang terbit di KBMF. Oke Ali, pertama kali nih apa sih kehaluan atau kekurangan Asma Nadia ini ya, biar teman-teman yang wah ternyata saya sama nih sama Asma Nadia, berarti saya punya masa depan. Apa Li waktu itu Li? Saya lupa ingat, tapi sepertinya ya tentang logika cerita ada beberapa ya. Ada beberapa tuh logika cerita, kemudian setting sih yang sangat banyak kalau nggak salah. Setting ada beberapa yang lo kok ini di Depok kalau nggak salah ya, tapi ada apa gitu kayak seperti itu. Kemudian kesalahan nama juga ada Mbak Asma. Kesalahan nama ya, yang dari mana daerah mana gitu ya? Ada, karena kesalahan nama juga ada. Saya rasa itu sih Mbak Asma ada 4 atau 3. Nah kemudian saya tambahkan Ali ya, belakangan ya setelah saya ngeh gitu ya, salah satu kekurangan Asma Nadia adalah saya sering banget pakai kata membuat. Jadi misalnya membuat hancur, padahal kan bisa menghancurkan ya, membuat jatuh, padahal kan bisa menjatuhkan. Nah kalau kita terbiasa kayak tadi Ali ya, terbiasa setiap orang itu biasanya punya kekurangan yang khas ya nggak sih Li? Ya, ketika punya kekurangan yang kalau dia nggak tahu itu akan dia ulang gitu. Nah setelah saya tahu, akhirnya ketika saya menulis saya bebas merdeka, tapi setelah mengedit saya akan cari itu kata-kata membuat ya. Dan kemudian saya ganti dengan ini kan bisa menghancurkan, menjatuhkan gitu ya, menyudutkan gitu ya, bukan membuat seseorang tersudut ya, tetapi menyudutkan gitu orang itu gitu kan ya. Jadi ini yang kemudian saya lakukan, dan saya termasuk yang telat belajar atau memahami bahwa penggunaan kadang-kadang kayak bagi, kepada, terhadap ya, hal-hal seperti itu gitu ya, yang menurut saya kalau kita kaji, kita baca lagi, makin jernih tulisan kita, makin efektif kalimat kita, makin jernih tulisan, makin enak membaca-baca ya nggak sih Li? Betul banget Asma. Bahkan kita gini, kalau ada tulisan yang kemudian ada satu bab misalnya ya, ini bisa dipecah jadi 2 nih. Harusnya bab ini jadi bab ending gitu. Itu kita bisa usulkan gitu. Seperti itu enaknya. Oke, terus tadi Ali sempat menyinggung juga bahwa ketika kita membaca editingnya berarti ketika mengedit itu perlu waktu yang ini juga ya Lia, perlu waktu yang konsentrasi bisa penuh gitu, sehingga kita bisa melihat misalnya ternyata antara bab, saya juga menemukan sih seringkali penulis, terutama penulis pemula gitu, antara babnya tuh nggak nyambung gitu, seperti seakan-akan perlu dijeda gitu, atau perlu disambung, perlu ditambah satu paragraf baru gitu ya, antara paragraf tuh sering nggak nyambung gitu. Jadi ada something is missing gitu. Nah ini yang teman-teman harus baca ya, dan saya kira salah satu cara ya Lia, salah satu cara untuk yang juga dilakukan oleh Ali Muahir untuk bisa makin piawai ya dalam editing tulisan ini adalah banyak-banyak membaca, betul ya Li? Betul
betul banget. Banyak membaca. Kenapa sih seorang editor bisa belajar banyak? Bagaimana seorang editor belajar banyak dari bacaan dia, Li? Mungkin karena ya pertama awalnya terpaksa ya Mbak Asma ya, karena harus baca kan. Tapi karena terbiasa, jadi kemudian, ternyata banyak hal yang bisa didapat gitu kan. Makanya tidak hanya kemudian mendapatkan kata-kata yang bagus, tidak hanya mendapatkan kalimat yang menarik, tapi juga kontennya, Mbak Asma. Oke. Tuh, makanya senang kan. Jadi hobi yang dibayar katanya Mbak Asma. Bisa membaca juga gitu ya, dapat ide-ide yang menarik juga gitu ya. Baik, Ali, terima kasih. Baik teman-teman, silakan, ini mumpung ada pakarnya editor ya. Sekalian saya mau juga dong, ada teman-teman yang menulis di chat nanti, kira-kira kalau kita bikin nanti workshop menulis cerita anak ya dengan Ali Muakhir ya, kira-kira menurut teman-teman perlu nggak? Karena kan cerita anak nih di KBMF belum ya, tapi mudah-mudahan nanti ada ya. Saya pengen tahu siapa yang tertarik, nanti kita bisa ulangi workshop ya menulis cerita anak nih ya. Pastinya Ali punya banyak banyak pengalaman ke situ gitu ya. Baik, silakan yang ingin bertanya, Sheila boleh raise hand, kita buka tanya jawab ya, Li ya. Boleh Mbak. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Bu Nening, silakan Bu. Iya, ini Mbah tersayang. Silakan Bu Nening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, terima kasih Mbak Asma, terima kasih Mas Ali, terima kasih. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama gini kepada Mas Ali. Mas Ali, saya kan menulis buku cerita anak yang berlatar belakang pabrik sampah. Nah, saya punya niat mengangkat kearifan lokal bahasa daerah Tegal. Nah, jadi di buku itu, ini sudah terbit Mas Ali yang menerbitkan kosakata kita, Mas Jun itu. Mas Ali kenal Mas Jun kan? Di sana di pengantarannya sudah saya sebutkan bahwa nanti akan banyak sekali footnote mengangkat bahasa Tegalan gitulah. Tujuannya biar bahasa Tegalan itu juga dikenal oleh pembaca. Baik. Pertanyaan saya, Mbak Nening? Belum? Pertanyaannya gini, berapa persen yang maksimal mengangkat bahasa daerah, mengangkat kearifan lokal, seperti itu pertanyaannya untuk Mas Ali ya. Kemudian ini juga mungkin untuk Mbak Asma ya. Saya pernah mengadakan kelas menulis di Panti Asuhan di Kabupaten Tegal dengan Mas Ali Irfan waktu itu. Mas Ali Irfan dan kami pengurus panti. Setelah diberi arahan oleh Mas Ali, anak-anak panti ini diminta menulis, dikumpulkan ceritanya bagus-bagus itu. Temanya itu bahwa panti itu membantu saya begitulah. Bahwa panti itu tempat yang baik untuk saya seperti itu. Tulisannya ada 35 judul dari 35 warga panti sekabupaten. Kami punya rencana ingin menerbitkan, tetapi kesulitannya begini Mas Ali, itu kan tulisannya masih sangat mentah. Ya namanya juga baru pertama kali menulis, belajar menulis, dikasih arahan sama Mas Ali, kemudian diminta untuk menulis selama 2 jam. Bagus tulisannya pakai tulisan tangan, tapi sudah diketik ya. Terus penyuntingannya apa? Bukan penyuntingan, editnya tuh gimana ya? Karena kayaknya keseluruhannya itu harus diedit. Dari mulai isi, bahasa, kemudian ejaan, semuanya seperti itu. Jadi kami kelelahan itu loh. 1 judul saja sampai berhari-hari baru selesai kami kerjakan. Padahal isinya bagus sekali. Ini akan kami angkat dengan judul Anak-anak Langit. Jadi ini nantinya akan jadi kisah inspiratif bagi banyak anak-anak yang kepengin, yang males misalnya, atau yang tidak rajin ibadah dan sebagainya. Karena ternyata pengalaman anak panti ini sangat bagus. Gitu. Begitu Mas Ali. Terima kasih Mbak Asma.
Iya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mbak Nening, warahmatullahi Bu wabarakatuh. Nening selamat untuk bukunya yang terbit dan mudah-mudahan nanti buku anaknya juga bisa terbit juga tadi ya, Anak-anak Langit. Silakan Ali langsung dijawab. Oke, baik. Makasih Mbah Naning. Ketemu juga di sini Mbak Naning akhirnya Mbak Naning ya. Kalau tentang bahasa daerah, balik lagi tergantung tujuannya apa. Kalau memang tujuannya untuk mengenalkan bahasa daerah, mungkin bisa jadi satu cerita langsung ditranslate dengan bahasa daerah langsung gitu sebelahnya. Ya, jadi betul-betul memang ada dua bahasa gitu. Nah, yang saya maksud tadi itu ketika ini contoh misalnya kita nulis cerpen, tapi kita nulis cerpen untuk pasar nasional, kemudian settingnya di Tegal. Nah, kita tidak mungkin kan lebih dari 20% ada bahasa Tegal di sana. Kira-kira patokannya itulah, 20% itu udah sangat banyak sebetulnya. Itu Mbak Neneng. Jadi ya balik lagi ke tujuannya untuk apa, kemudian pasarnya siapa, termasuk juga apakah ini novel, apa cerpen, ya itu jadi berubah, jadi beda lagi nanti ininya. Tapi 20% itu udah sangat banyak menurut saya. Itu Mbak Neneng ya. Kemudian untuk edit yang naskah tadi saya rasa mending diserahkan ke editor aja Bu Naning. Iya, itu saya juga setuju. Daripada stres sendiri ya. Iya. Mending diserahkan ke editor deh. Jadi cepat kelarnya. Baik. Karena emang ngedit itu perlu kesabaran yang luar biasa memang. Kadang-kadang kita gini ya, kita ikut kesel juga kan ketika ngedit novel, kita ikut kesel ke tokohnya gitu. Kita ikut kesel, kita ikut terbawa suasana, dan makanya gini Mbak Asma, kalau saya ngedit, saya tidak akan ngedit novel humor pada saat saya lagi sedih misalnya. Dan saya tidak akan mengedit naskah yang menakutkan, tapi kita dalam keadaan yang lagi gak ada takut-takutnya gitu misalnya. Jadi harus menyesuaikan itu supaya moodnya dapat. Iya, baik. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Nening ya. Kalau perlu editor tuh bisa colek Alimu akhir juga. Baik, silakan Sheila pertanyaan kedua nih. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Kak Sri Elita. Silakan Kak. Terima kasih Mbak Asma Nadia, Pak Ali. Saya baru membuat buku dalam 1 tahun terakhir itu buku-buku anak dengan 1 kumpulan cerita. Saya masih menjenama saya sebagai penulis. Yang sudah saya lakukan dalam hampir 2 tahun terakhir ini, Mbak Asma, Pak Ali, saya lakukan event-event lomba dimulai dari daerah saya dulu. Kebetulan saya ada di kota kecil di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Saya adakan event itu, kemudian alhamdulillah peminatnya banyak gitu. Terus saya berencana akan menyeberang misalnya ke kabupaten lain. Kemudian mungkin nanti kalau memang ada diberi waktu sama Allah, diberi kesempatan, rencana saya akan adakan ke daerah di luar Sulawesi Tenggara. Apakah cara saya menjenama dengan cara seperti itu sudah tepat atau seperti apa? Terima kasih. Iya, baik Ali, langsung dijawab. Ya, nggak masalah saya rasa, karena setiap penulis juga punya caranya masing-masing ya Mbak Asma ya. Punya caranya masing-masing. Ada yang dengan membacakan salah satu karya cerpen yang ada di buku itu dilombakan sebagainya gitu. Itu nggak masalah selagi masih produktif, selagi masih masih fair, masih kemudian bukan ya itu kan sekali jalan kan. Sekali jalan itu sudah promo, kemudian mengajarkan juga gitu. Jadi nggak masalah. Gitu Mbak Asma. Oke, silakan Sheila, apakah kita mau coba melirik pertanyaan yang ada di YouTube? Barangkali ada pertanyaan, boleh juga, atau mau lanjut di sini juga gimana Sheila nih? Oke, boleh deh Bunda. Ada 1 pertanyaan dari YouTube. Boleh Karima dibantu untuk menyampaikan pertanyaannya? Baik, ini ada 1 pertanyaan nih Kak
dari YouTube. Dari Kak Istana Mahdia. Saya ingin bertanya, apa mindsetnya Pak Ali dan Bu Asma sehingga bisa menjadi penulis besar seperti sekarang? Kalau saya penulis yang badannya besar. Ya, berat badan naik terus kayaknya selama di rumah. Oke, silakan Ali. Menurut Ali nih, dan kemudian gini loh Ali kan melihat ya perkembangan ya dari teman-teman penulis kan ya, dari mereka awal banget kayak Mbak Asma awal banget gitu kan ya ini gitu. Apa sih menurut Ali yang membuat si penulis ini bertahan, si penulis ini tidak bertahan gitu ya? Atau misalnya kayak alhamdulillah kayak Caca kan terus nulis gitu ya. Sekarang Caca baru menyelesaikan satu novel bahasa Inggris yang 400 halaman. Itu, dan dia lagi mengerjakan novel keduanya itu sudah sekitar 200-an halaman. Jadi tapi ke fantasi kayaknya mainnya ya, produk webtoon ya. Jadi apa nih menurut Ali yang kalau diamat-amati gitu ya, dari mungkin gaya kah, pendekatan tema kah, atau misalnya apa yang Ali ketahui tentang penulis itu yang bisa membuat dia bertahan atau konsisten gitu ya. Ini mungkin bisa di copy paste nih oleh teman-teman yang lain. Silakan. Ya, makasih Mbak Asma. Jadi saya menulis karena emang suka sih sebetulnya ya, karena suka nulis ya udah nulis aja. Ternyata setelah nulis menghasilkan, ya udah diteruskan lagi gitu kan. Itu prinsip dasarnya waktu itu. Cuma setelah kemudian kita tahu bahwa nulis itu tidak hanya cari duit loh. Nulis itu juga sebagai salah satu cara bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita menginfluence orang lain. Jadi akhirnya dalam kategori dakwah lah kira seperti itu. Tentu dengan dakwah yang ini ya, yang sopan dan sebagainya ya. Dan saya lihat banyak penulis yang kemudian terus bertahan di dunia tulis menulis karena memang seperti menyerahkan dirinya untuk di dunia itu, Mbak Asma. Ya maksudnya kan, gimana tuh menyerahkan dirinya untuk di dunia itu tuh maksudnya gimana, Li? Pokoknya begini, kita menulis ya tidak menulis saja, tapi juga kemudian mengetahui lingkungannya, mengetahui komunitasnya, terjun ke komunitasnya, kemudian terus menggali hal-hal yang terkait sama dunia kepenulisan. Ya, Mbak Asma dulu cuma nulis, tapi kan kemudian juga pernah diminta pegang penerbitan, kan? Kemudian gaul sama teman-teman sineas, ya kan, dan sebagainya. Contohnya banyak lah teman-teman yang sampai sekarang masih eksis karena ya tadi betul-betul seperti menghibahkan dirinya di dunia tulis menulis. Saya juga sampai sekarang masih, walaupun mungkin tulisan saya tidak sekerap dulu, tapi saya sekarang kan bekerja di penerbitan. 4 tahun lalu saya fokus di digital, Mbak Asma, di multimedia. Sekarang balik lagi ke dunia tulis menulis. Jadi balik lagi emang di situ dunianya gitu. Komunitas penting banget. Komunitas KBM saya rasa kalau dibangunnya terus dibangun itu saya rasa akan menjadi komunitas yang sangat kuat. Gitu, ya, karena sekarang kalau dulu cuma ada kalau dulu di kayak kita awal-awal cuma ada penulis dan pembaca ya Lia gitu. Tapi sekarang kita ada penulis, pembaca, kemudian kita ada penerbit, ya ada platform juga gitu. Jadi teman-teman tuh punya semua. Dan tadi yang Ali bilang tuh benar banget gitu. Saya pribadi mungkin ada hal yang kalau teman-teman lihat, kadang-kadang kan orang berpikir cuma enaknya aja ya Lia. Cuma enaknya, wah kayaknya enak ya Asma Nadia gitu. Punya buku kayaknya selalu ditampung penerbit katanya ya. Wah enak ya Asma Nadia bukunya difilmkan terus gitu. Atau disinetronkan gitu ya. Tapi yang mungkin tidak terlihat, tapi yang terlihat sama ayah, misalnya Ayah Isa Alamsyah selalu mengatakan Bunda itu bukan penulis yang beruntung. Bunda itu penulis yang pekerja keras. Karena beliau tahu bagaimana saya menghabiskan setiap hari itu untuk promote. Jadi setiap hari saya membantu, misalnya kalau teman-teman lihat fanpage Asma Nadia ya, saya membantu mensosialisasi. Pertama saya menjadikan fanpage itu jembatan untuk saya berkomunikasi dengan pembaca, gitu ya. Jadi kadang-kadang saya bisa nangis di situ, gitu. Saya tiba-tiba dapat cerita ini, dapat cerita itu dari pembaca, gitu. Kemudian saya jadi bertambah syukur saya setiap hari, gitu. Cuma dengan cara sederhana menanyakan apa syukur mereka hari ini gitu. Dan hal-hal yang saya merasa saya lalai mensyukuri ternyata mereka highlight gitu ya Li, bahwa itu buat mereka syukur yang luar biasa gitu. Kemudian yang lainnya adalah saya membantu penerbit. Buat saya ini hal yang ada ya Li, penulis yang udah nulis aja, urusan marketing mah biar aja urusan penerbit lah ya, bagian pemasaran gitu ya. Tapi kalau saya dari dulu terbiasa, saya ingin membantu penerbit. Kenapa? Karena ini teman-teman boleh pertimbangkan ya, termasuk misalnya yang diterbitkan di aplikasi KBM App, ayo bantu KBM App dengan mempromosikan karya-karya teman-teman keluar.
melalui sosial medianya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman juga akan dapat benefitnya. Kalau audiens bacanya nambah, maka royalti atau bagi hasil ya, kalau di KBMF, bagi hasil teman-teman juga akan bertambah, KBMF-nya lebih kuat dan bisa bertahan. Bayangkan rumah itu kan kalau nggak ditopang sama-sama juga susah untuk bertahan ya Lia, gitu. Butuh dukungan semua pihak. Dan satu lagi, kalau nanti tulisan teman-teman katakanlah diterbitkan penerbit ya, misalnya let's say Mizan atau Republika atau misalnya Gramedia atau apapun ya, Kompas dan lain-lain ya, maka teman-teman kenapa nggak bantu penerbitnya? Kalau teman-teman bantu penerbitnya bikin hits bukunya, maka ketika teman-teman menawarkan buku kedua, teman-teman bisa menawarkan ke rumah yang sudah teman-teman support gitu. Bayangkan kalau misalnya teman-teman hanya mengirimkan karya, habis itu terserahlah buku gue laku apa enggak ya, nasib-nasib penerbit gitu ya Li. Akhirnya apa? Teman-teman ketika punya buku kedua, yang tadinya teman-teman udah networknya sudah terbangun, tapi karena nggak dijaga, teman-teman akhirnya penerbit di sana males gitu loh nerbitin. Kenapa? Nggak bestseller karyanya gitu kan ya, atau penulisnya males, diajak promo susah gitu kan ya, diajak promo banyak banget ininya kondisinya gitu ya, persyaratan dan sebagainya gitu ya. Saya jujur ya, saya ada manajemen, tapi kalau untuk promo buku saya mah ayo ya, ayo Mbak bincang buku di Shopee, ayo Mbak bincang buku di ini, ayo gitu ya, karena itu bagian kita upaya untuk membantu penerbit khususnya saat ini ya Li ya. Ini pandemi ini kan pengaruhnya luar biasa ya Li terhadap dunia perbukuan Indonesia. Betul. Sangat berpengaruh Mbak Asma. Makanya harus betul-betul memang jeli gitu, jeli banget gitu. Dan saya setuju Mbak Asma sama apa yang dibilang Bang Isa tuh. Ingat banget dulu, kebayang nggak Mbak Asma baru ngelahirin Adam, saya culik ke sebuah pesantren nun jauh di sana Mbak Asma ya. Ingat nggak Mbak Asma? Dan itu nggak nyampe-nya, ini kapan sih daerahnya pesantrennya, sebentar lagi, ternyata masih lama banget gitu kan. Itu luar biasa banget Mas. Durasi perjalanannya, bayangkan ya. Karena gini, tidak semua penerbit juga punya agenda untuk mempromokan karya teman-teman. Ya nggak sih Li? Ya, karena ada budgeting kan, kemudian ada penulis-penulis yang dipilih nih untuk promo atau yang menurut mereka judulnya bakal bestseller gitu. Jadi sebetulnya ketika teman-teman di-guide untuk promo itu anggap sebagai satu risky gitu ya, benar-benar ya Lia. Karena alhamdulillah berarti ada budget promo untuk buku kita. Sementara banyak buku-buku lain yang ya habis terbit ya sudahlah gitu ya, dibiarkan secara natural gitu loh. Itu gitu. Dan yang lain menurut saya nggak tahu apakah ini bermanfaat atau menjawab pertanyaan Mbak ya. Tapi saya memastikan saya punya kanal sendiri untuk menjual buku-buku saya gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang ingin mencari tapi nggak tahu gitu. Nah paling enggak, kalaupun kita nggak punya kanal sendiri, taruh deh di ini ya Li, mungkin di bio dari media sosialnya gitu ya, buku-buku Asma Nadia dapatkan di sini misalnya. Karena itu sangat membantu penerbitnya gitu ya. Dan kadang-kadang ada orang yang memang suka dengan buku kita, kalau pas dia cari jadi tahu gitu harus kemana. Itu sih menurut saya salah satunya ya. Oke, ini banyak pertanyaan nih. Oke, Sheila kita lanjut nih. Oke, untuk berikutnya ada dari Kak Nurul Amalia. Silakan Kak. Silakan Nurul. Masih di oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Asma dan Kak Ali. Saya belum lama kan terjun ke dunia literasi ya, masih belajar. Tapi saya suka banget tuh ikut event menulis bareng gitu ya. Tapi ketika revisi itu tulisan saya tuh sama editor sering jadi kayak berubah gitu gaya bahasanya. Nah pas itu kan saya nggak berani komplain ya, namanya juga penulis baru, saya ikut aja udahlah, editor mau bilang begini saya ikut gitu kan. Ketika bukunya sudah dicetak saya baru sadar kok berubah ya, gaya bahasanya nggak seperti saya gitu, jadi seperti bukan tulisan saya gitu. Yang mau saya tanyakan Mbak, gaya bahasanya atau tulisannya Mas Ali Mu'ad? Jadi sadarnya itu ketika bukunya sudah dicetak dan saya terima, saya baca, kok beda gitu, nggak seperti yang saya tulis waktu pertama kali. Tapi kan saya nggak bisa komplain ya kayak gitu ya. Ya udahlah saya terima aja gitu. Jadi kalau misalkan komunikasi sama penulis dengan editor itu boleh nggak saya misalkan saya pengen gaya bahasanya sesuai yang saya inginkan gitu. Gitu Kak Ali, gimana ya? Oke, silakan Ali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul.
tadi sempat singgung ya. Salah satu pekerjaan editor adalah bagaimana tetap tetap memunculkan gaya bahasa penulis. Jadi kita nggak boleh tuh editor tuh mentang-mentang editornya penulis hebat misalnya, udah deh saya edit dengan gaya gue gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena antara penulis dan editor itu sama kayak apa ya? Sama kayak botol sama tutupnya, saling support gitu kan. Dan nggak bener tuh kalau misalnya ada editor nerbitin buku, mengedit buku, kemudian nggak ada komunikasi, tuh nggak bener. Justru dari awal ada komunikasi, misalnya contoh novel A misalnya, itu kita bahas di awal tuh. Kita perlu edit bab 1, bab sekian. Gimana menurut penulis? Kalau penulisnya oke, kita akan coba edit. Kalau misalnya belum oke, kita masih tetap diskusikan gitu sampai kemudian satu frekuensi sama-sama. Oh ya, oke, yang ini aja diedit, yang ini enggak. Nah, itu seperti itu editor sama penulis. Dulu juga kita sering banget ya Mbak Asma ya, hampir pokoknya nih kalau ada novel atau tulisan Mbak Asma itu bisa tiap hari tuh kita ngobrol bab 1, bab 2, bab 3 sampai betul-betul kemudian fix. Makanya wajar ketika bukunya Mbak Asma terbit itu dapat adikarya IKPA, dapat adikarya IKPB dan sebagainya gitu Mbak Asma ya. Jadi kita puas, penulis puas, editor juga puas, penerbit apa lagi gitu. Iya, dan saya makasih banget karena Ali Muakhir ini termasuk, saya alhamdulillah sih, maksudnya salah satu rezeki menurut Asma yang Allah berikan ke Asma adalah saya dipertemukan dengan editor-editor yang baik ya, editor-editor yang memahami, kadang-kadang saya ngotot gitu ya, karena Ali contohnya ya itu sangat membuka ruang komunikasi, udah gitu Asma, Ali inget gak, Asma tuh suka gini, sesudah lihat ini ya hasil editan, misalnya kemudian boleh gak lihat covernya gitu kan, ikut-ikut ngasih masukan, gitu. Boleh gak lihat sinopsisnya gitu, terus terakhir boleh nggak menawarkan sinopsis gitu ya, tapi ini gitu sampai pada titik ini nih, kalau sekarang nerbitin buku ya udah sinopsisnya dari Asma. Ya tapi itu bagian dari proses pembelajaran gitu. Tapi kalau menurut saya terkait pertanyaan yang tadi gaya bahasanya misalnya nggak sesuai dengan kita, pertanyaan saya adalah jadi lebih baik nggak? Benar bahwa editor seharusnya tidak mengubah sebanyak itu, tidak menghilangkan karakter gitu ya. Tapi kalau misalnya, let's say misalnya, saya kan nggak bisa ngukur nih ya. Misalnya kalau saya pribadi nih, tulisan saya misalnya ini tulisan Asma Nadia banyak diganti kosakatanya karena menurut editornya misalnya tidak indah gitu loh, atau misalnya pengulangan gitu ya. Jadi akhirnya ada cetusan-cetusan mungkin yang terlalu spontan dari Asma Nadia sama dia diganti. Kalau jadi lebih baik, kalau saya happy-happy aja tuh, gitu, happy-happy aja gitu. Kalau jadi lebih baik gitu, kecuali misalnya menjadi lebih buruk. Nah ini mungkin yang boleh udahlah nggak sesuai dengan gaya kita ya Lia, kemudian jadi lebih buruk, nah itu gitu. Tapi kalau misalnya jadi lebih cantik, jadi lebih bagus gitu, kalau menurut saya terima kasih aja ke editornya. Tapi ini saya nggak tahu case-nya ya, tapi nanti bisa dicoba dibahas gitu, karena ketika karya Asma difilmkan juga Asma saya tidak pernah ada nih teman-teman penulis yang misalnya nggak mau diubah nih, ya pokoknya adegannya harus sesuai dengan bukunya, harus apa ya. Kalau buat saya enggak gitu. Kenapa? Karena memang kebutuhan tulisan dan kebutuhan visual itu berbeda gitu. Kalau di Surga yang Tak Dirindukan, Meros ketika ribut dengan Pras ya di Surga yang Tak Dirindukan 3 itu bisa dialog batinnya tuh bisa berpanjang-panjang. Kalau buat film dia perlu adegan gitu. Ini lagi ngapain Meros, ya nggak mungkin kan pembaca mau voice over ya dengerin Meros ngomong dalam hati terus ya, berapa durasinya, berapa menit, akan boring gitu ya. Jadi saya sangat menyadari, sehingga kalau ada perubahan pun kayak misalnya di Cinta Laki-Laki Biasa ya, by the way teman-teman bisa nonton Surga 1-2 dan Cinta Laki-Laki Biasa, Jilbab Traveler, itu bisa ditonton di Netflix ya. Dan kalau bisa ramai-ramai tonton film-film yang baik di Netflix ya, supaya apa? Supaya ratingnya bagus ya Li gitu. Karena kita juga tahu bahwa TV internet berlangganan ini banyak banget LGBT-nya gitu. Jadi teman-teman bisa ayo kita support dengan cara seperti itu ya, kalau bisa beri rating atau apapun ya. Jadi saya ada konflik yang ditambahkan tuh gitu, ada figur yang ditambahkan gitu, termasuk juga di Emak Ingin Naik Haji. Tapi kebutuhannya kalau buat film, apalagi dari cerpen, biasanya memang ada pengayaan. Nah saya pribadi nggak keberatan selama itu menjadi lebih baik. Gimana Li? Iya betul Mbak Asma. Jadi salah satu tanggung jawab editor kan gitu ya, menghadirkan, memasak masakan yang membuat pelanggan itu merasa enak menikmatinya, sama kayak buku gitu. Jadi selagi editingnya kemudian lebih baik, itu
Justru ya memang itu tanggung jawab editor gitu. Kadang-kadang gini, materinya bagus nih, cuma bahasanya amburadul gitu misalnya. Ya kita akan ubah, tapi dengan catatan ada komunikasi gitu kan, seperti itu. Nggak kemudian main hantam kromo gitu langsung diedit dan sebagainya. Nanti itu jadi bukan karya penulis lagi, tapi karya editor. Iya, itu benar ya. Kadang-kadang ada karya yang bagus secara konten ya, Ria. Iya, tapi kontennya mungkin secara penulisannya masih berantakan. Nah ini Betul. ya mungkin jadi catatan. Baik, Sheila, berikutnya nih, Ali boleh pertambahan waktu nggak li kita kayak permainan bola gitu ada pertambahan? boleh Mbak Asma. Oke, makasih banyak. Silakan. Tuh, apa sih yang enggak buat teman-teman KBMF nih? Silakan Sheila. Oke, untuk berikutnya dari Kak Marhani Kani. Silakan Kak. Silakan Marhani. Terus nanti mungkin yang berikutnya saya ingin ada ini nih, ada pegiat literasi dari Bali ya, Bu Mino. Nanti bisa setelah ini ya, Sheila ya. Siap. Oke, silakan ya. Assalamualaikum Mbak Asma dan Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhani dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Masya Allah, jauh ya. Ya, silakan. Yang ingin saya begini, Mas Ali dan Mbak Asma, saya itu sering diberikan naskah sama teman-teman yang maksudnya penulis pemula. Meskipun saya juga penulis pemula, tapi mereka sering menyodorkan naskahnya ini untuk diedit. Kadang ya seperti tadi beberapa pertanyaan teman-teman bahwa naskahnya itu hampir keseluruhan mau diubah begitu. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana sih saya misalnya bisa mengedit naskah teman-teman ini? Saya takutnya ketika saya mengedit teman-teman ini nanti jadi down dan tidak percaya diri lagi untuk menulis. Itu saja. Terima kasih Mbak Asma dan Mas Ali. Ya. Mbak Marhani ini profesinya memang editor atau bagaimana? Sebenarnya penulis. Oh penulis, tapi suka diminta gitu ya? Ya. Baik, silakan Ali. Ya oke, makasih Toli-Toli ya. Baik, Mbak Marhani, jadi mungkin bisa melalui 2 tahapan saja. Yang pertama, kita boleh ngedit kontennya dengan catatan tadi, tetap ada komunikasi dengan penulis. Boleh nggak kontennya diedit gitu ya? Kalau boleh dan ya memang jadi materinya bagus tapi kemudian cara penyampaiannya nggak bagus, kita boleh edit. Kemudian yang kedua baru tadi lebih ke gaya bahasa. Apakah gaya bahasa yang kita apakah editing yang kita lakukan itu sesuai dengan bahasa dia apa tidak gitu. Itu dua dulu aja. 2 hal itu dulu, nanti baru hal-hal yang lain bisa menyusul kayak tanda baca dan sebagainya. Itu kan sebetulnya pekerjaan proofreader ya, bukan editor ya. Kalau editor ke 2 hal ini, konten sama bahasa. Itu aja Mbak Asma. Oke. Jadi gak masalah. Iya, Li nyelipin satu dong Li sebelum nanti silakan Ibu ya Mino Singgi kalau ingin menyampaikan pertanyaan yang sudah di share di ruang chat ya. Li, apa sih perbedaan nih Li antara editor di Indonesia sama editor di luar? Nih tadi ada yang bertanya ya, saya sampaikan di sini. Kalau di luar itu lebih detail Mbak Asma. Jadi editor itu ada mereka ya. Jadi ada beberapa. Iya. Jadi ada editor akuisisi. Kerjanya apa? Kerjanya cari penulis, cari talent, cari keliling untuk mencari naskah gitu ada. Ada editor copy editing misalnya. Nah itu tadi tugasnya tuh bagaimana membuat naskah lebih menarik, bagaimana membuat naskah bahasnya lebih berdaya dan sebagainya gitu. Ada lagi satu yang namanya editor bahasa, editor kata. Kalau di kita proofreader kali ya. Ya kerjanya tadi mencari kosakata mencari huruf yang hilang misalnya.
penempatan koma dan sebagainya seperti itu. Di luar lebih detail, karena lebih spesifik. Bahkan ada mungkin begini aja, ada juga editor yang memang khusus untuk sains. Ada editor untuk fiksi sains. Ada editor untuk fiksi anak-anak gitu. Sangat-sangat detail. Kalau di kita masih borongan kan Mbak Asma, masih borongan. Iya, jadi lebih tepat ya sebetulnya ya kalau buku anak dieditnya memang sudah oleh editor yang memang editor buku anak gitu ya, buku remaja sama buku remaja gitu ya. Oke ya. Iya. By the way, kebayang kalau novel remaja atau novel anak kemudian yang editnya itu sastrawan misalnya. Ya sih bagus mungkin ya, mungkin bagus. Tapi bagus di mananya gitu. Contohnya begitulah. Ya baik, by the way buat teman-teman ya, saya penggemar drama Korea jujur aja ya. Selain kalau India saya nonton film-filmnya Amir Khan ya. Tapi untuk drama Korea itu ada beberapa judul terkait editor ya, termasuk juga terkait penerbitan yang membuat kita mungkin bisa lebih paham ya. Dan ini sih ada satu juga terkait platform aplikasi kepenulisan gitu. Itu di mana mungkin yang akuisisi gitu. Saya nggak tahu nih atau memang editornya atau yang penanggung jawabnya gitu. Itu sampai dia tuh tahu gitu kalau menghadapi penulis ini dia datang tuh harus per berapa lama. Kemudian kadang-kadang sampai dia bawa alat-alat yang bikin membangunkan kalau tidur gitu. Karena penulis ini punya penyakit ngantuk. Jadi baru berapa bab dia ngantuk gitu. Jadi dia harus di sampingnya gitu ya. Terus ada yang misalnya yang suka lari-lari gitu ya. Kemudian tiba-tiba nggak jelas gitu. Padahal kan kalau di platform tuh setiap babnya gitu ya udah ditunggu gitu ya. Jadi saya pikir gila ya ternyata di sana gitu ya seperti itu gitu sampai untuk ngejagain penulis platform ya. Nah ini mungkin juga bisa jadi masukan buat teman-teman aplikasi KBM App ya. Oke silakan Ibu atau ya Ibu Minosinggi ya untuk menyampaikan pertanyaan silakan. Masih di mute Bu. Masih senyap Mbak. Iya. Ini panggil Ibu padahal masih muda jadi panggil Mbak aja. Sudah tua saya. Silakan Mbak. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam Bunda dan Pak Ali. Aduh senang sekali loh saya dapat kesempatan untuk bertanya pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Minosinggi, asal dari Bali. Saya sebetulnya bukan penulis sih. Saya adalah seorang wirausaha tapi punya hobi, mungkin hobi cuap-cuap kali ya benarnya, tapi suka juga menulis. Dan kebetulan saat ini ya lagi pengen buat nambah ilmu dan pengen sih terjun jadi penulis lah ya, walaupun gimana ya ngomongnya, ya penulis baru awal-awal kali ya, pemula kali ya. Nah, terus setelah saya lihat di online, ternyata banyak sekali ya ada platform atau juga ada komunitas-komunitas penulis dan mereka semua masih muda-muda banget gitu loh. Dan saya yang sudah berumur kepala 4 nih, jadi agak lumayan, kok kayaknya telat banget nih mulai gitu. Tapi kalau menurut saya umur bolehlah tua, tapi kan semangat tetap muda ya. Kalau bisa 17 tahun semangatnya. Sip. Nah, gimana caranya Bunda sama Pak Ali memilih komunitas yang baik untuk kita memulai berkarya? Terima kasih sebelumnya. Salam dari Bali. Terima kasih Mbak Minosinggi. Silakan Ali. Gimana nih cara memilih komunitas? Apa sih fungsi komunitas juga gitu ya bagi penulis gitu? Ngaruh nggak sih ke konsistensi karya? Nah, kalau milih banyak banget ya. Jadi saat 10 tahun belakangan ini banyak banget organisasi kepenulisan, baik yang mengkhususkan diri pada dunia anak-anak, dunia remaja ataupun tulisan. Ya termasuk KBM. Saya rasa KBM ini salah satu komunitas yang menarik untuk diikuti menurut saya, ya. Apalagi dengan acara-acara yang rutin seperti ini. Ali ditunggu juga naskahnya di KBM nih, cuy, langsung tembak. Insya Allah. Mudah-mudahan Mbak Asma ya. Jadi ini kesempatan untuk kita bergabung dengan teman-teman di KBM, bergabung dengan komunitas yang sudah jelas-jelas ada tutornya, ada platformnya gitu kan. Dan saya rasa KBM tidak berhenti sampai sini saja. Ada banyak hal yang bisa digarapkan. Dan grafiknya pasti akan terus naik.
tidak hanya ngomongin ngomongin novel, tapi mungkin juga nanti non-fiction dan sebagainya gitu. Kenapa sih perlu organisasi selain untuk menyemangati diri? Kemudian beda banget kan kalau kita sudah kumpul sama teman-teman, kayak tadi kan, yuk nulis di KBM, kan enak banget gitu kan. Atau ditanya, kapan lo nulis gitu kan. Itu kan salah satu bagian dari penyemangat, Mbak Asma. Iya, betul. Ingat kita dulu kalau ngobrol-ngobrol ya, setiap acara-acara buku, ujungnya kita ngobrol sampai larut gitu ya. Iya, dan lagi garap apa nih Mbak Asma sekarang gitu kan. Ini penting banget, Bu Noni ya. Bu Mino. Bu Mino. Jadi itu bisa gabung jadi nggak usah lirik yang lain dulu lah mungkin ya, ke KBM dulu saja dan belajar banyak di sini. Dan saya rasa untuk menulis itu memang tidak ada batas usia ya. Enid Blyton itu baru nulis sekitar usia 50 tahun kalau nggak salah. Dan tulisannya luar biasa banget kan. Semakin semakin kita lama hidup di dunia, saya nggak bilang berumur ya Mas Ma ya, makin kita lama hidup di dunia, itu kan pengalaman makin banyak Mas Ma. Perasaan terakhir kita ketemu kita masih muda ya Li? Sekarang kita juga masih muda Mas. Tahun depan 50 ini ya. Baik. Terus gimana Li jadinya Li? Jadi ya itu memang penting banget. Saya selalu memberikan solusi ke teman-teman penulis yang masih baru itu ya harus gabung penuh ke organisasi. Karena di sana akan lebih kondusif kan, Ya terutama mungkin kalau buat teman-teman yang saat ini profesinya tidak sebagai penulis. Ya Lia, atau sebagai penulis tapi atau baru mau mulai tadi seperti Mbak Mino ya. Kalau baru mau mulai kita kan punya aktivitas yang apalagi aktivitasnya jauh gitu dari dunia kepenulisan. Maka yang bisa membuat materi hari ini misalnya tidak sia-sia atau workshop yang teman-teman ikuti tidak sia-sia, yang bisa mengingatkan itu adalah kita butuh atmosfer. Nah, ini yang komunitas kepenulisan, atmosfer yang bisa membuat teman-teman terbangun iklim kompetitifnya, teringat lagi untuk oh iya ya gue belum nulis nih, kayaknya ada penulis nih. Misalnya Nur Aini Akilah ini kayaknya kemarin udah posting di grup komunitas bisa menulis ya di Facebook ya, kok tiba-tiba udah posting lagi sih, kok tiba-tiba ada cerita baru dari Diana dia sih, tiba-tiba kok Dio Agatha nih ada punya cerita baru gitu ya, kayaknya mereka kok ngapain aja gitu, kok produktif banget, kok gue kayaknya jalan di tempat gitu. Nah itu jadi panas sih, saya merasa itu sih ya jadi panas gitu. Dan saya kira ini sesuatu yang kita butuhkan gitu komunitas ini. Kalau buat saya pribadi jadi pengingat gitu ya. Kalau saya ngeliat di KBM kan, apalagi dapat tuh 500 top ya, yang pertama udah 60 juta gitu ya. Gue kemana aja gitu ya. Nah ini jadi penyemangat ya, penyemangat juga. Oke, berarti punya mimpi gitu ya. Saya ada salah satu mimpi adalah saya punya misalnya cerpen dimuat di majalah tertentu misalnya gitu. Saya kemarin baru dapat tawaran di DM gitu, Mbak Asma mau nggak nulis? Saya bilang, wah saya dulu mimpi banget nih ya untuk nulis dan nggak berani karena susah gitu nembus majalah itu. Sekarang malah ditawari ya, mudah-mudahan bisa dipenuhi ya. Jadi buat teman-teman benar ya, Mbak Nening benar, sesama penulis harus jadi tim kompor. Dan kalau bisa kita, ini salah satu yang saya rindukan banget Li, dari kita dulu ya Li, di Forum Lingkar Pena gitu ya. Dan saya berharap teman-teman bisa mengcopy paste semangat ketulusan. Bahagia ketika teman lain berkarya, bahagia ketika teman lain dapat penghargaan, bahagia ketika teman lain sukses, ikut sedih, berduka, dan berpikir gue bisa ngapain ketika ada teman penulis misalnya yang ditimpa musibah gitu loh. Sampai kita berapa kali di Forum Lingkar Pena waktu itu bikin, kita punya tradisi antologi kasih, di mana para penulis itu bersatu padu nyumbang, kalau nggak punya duit ya nyumbang cerpen, ya nyumbang cerita, dan kemudian kita serahkan ke penerbit ya, penerbit memberikan royaltinya sepenuhnya untuk dibayar di muka ya, untuk penulis yang mendapatkan musibah gitu. Atau kita dengar ada sastrawan ya yang aduh karyanya luar biasa tapi kok sekarang jualan es gitu ya Lia gitu. Ini jadi satu hal yang mengetuk, dan saya ingin ketulusan ini ada gitu. Jadi bukan sirik-sirikan kemudian jadi menyerang, kemudian bikin tim buzzer, ini terjadi juga Li di platform ini ya, bikin tim yang buzzer gitu ya, yang mengkritik gitu ya. Padahal harusnya kita bahagia loh, apalagi misalnya sama-sama punya komitmen menulis hal-hal yang baik. Artinya lebih banyak lagi ini teman-teman yang menulis untuk mencerahkan. Jadi kita harusnya bahagia ketika ada pesaing gitu. Jadi kalau buat buat kita senang-senang aja ya Li ya. Mbak Asma saya ketemu buruh migran yang bilang, Mbak Asma saya
bertekad, salah satu motivasi saya menulis adalah mengalahkan Asma Nadia. Saya bilang, hayo Mbak gitu ya. Jadi justru kita harus semangat gitu loh dengan itu gitu. Dan satu lagi yang namanya rezeki itu nggak akan ketuker. Ya, jadi nggak usah khawatir bahwa keberadaan orang lain itu akan mengambil rezeki kita. Enggak gitu ya. Ini Masya Allah ya. Saya ada beberapa pertanyaan terkait kepenulisan dari Mbak Fitri juga. Tapi menurut Asma, ini pertama waktunya udah lewat ya. Saya nggak tega juga sama Ali ya. Dan buat teman-teman ya, saya kira nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Lia. Mungkin kita bikin workshop menulis cerita anak ya. Siapa tahu nanti lebih banyak juga nih cerita-cerita anak. Karena ke depan kayaknya aplikasi KBM juga pengen bikin sih kayaknya ya. Kalau nggak cerita anak, kita bikin workshop menulis cerita remaja. Nah itu mungkin ya sebagai awal ya Lia. Nanti beberapa pekan lagi ya, izin Mbak Asma tetap boleh mengganggu ya. Oke. Naya Diza pertanyaannya, Bunda Asma awet muda bagi resep Bun. Aduh ini apa ya resepnya ya? Saya termasuk yang males ya urusan wajah sebetulnya ya. Jadi saya kira salah satu resepnya adalah menulis ya nggak sih, Li? Teman-teman penulis ya, selain guru ya, teman-teman penulis itu saya lihat awet muda. Terutama kalau yang berjilbab karena ubannya nggak kelihatan. Ini Diana ketawanya sampai buku ditutupin ya, gitu. Hal lain mungkin ini banyak ya. Jadi nggak usah khawatir ya, semangat ya. Saya minta doanya teman-teman ya, doakan Asma, doakan Ali, mudah-mudahan tetap sehat ya, bisa terus menulis, bisa terus berbagi. Ali, proyek kita yang dulu itu bagaimana? Ayo kita lanjutkan. Kemudian buat teman-teman semuanya ya, saling termasuk saling mendoakan saya kira. Jadi kalau misalnya tulisan audiensnya nggak bagus ya, doakan teman lain yang audiensnya juga nggak bagus, viewersnya nggak ada, yang kritik nggak ada, kayaknya sunyi senyap sendiri gitu ya. Kok ditulis kayaknya nggak ada yang nongol deh gitu ya. Yang bahkan lihat-lihat aja belum unlock aja nggak ada gitu ke tulisan kita. Maka doakan juga teman kita, karena ketika seorang muslim mendoakan muslim yang lain, maka ada malaikat di sisinya yang mengatakan juga untukmu ya, juga hal serupa untukmu. Jadi kalau kita senang didoain ustadz ya, didoain orang petinggi agama gitu ya, apalagi ini didoain malaikat. Jadi jangan justru mengutuk ya, gue sumpahin ya habis ini nyusruk atau apa, selamanya nggak ada pembaca sampai yaumil akhir, jangan ya. Jadi kita harus jadi yang suportif ya sesama penulis. Termasuk sebetulnya saya mencermati juga grup-grup Facebook ya, ada grup komunitas bisa menulis atau misalnya forum Lingkar Pena. Sebetulnya kalau untuk grup kepenulisan harus dibebaskan sih sepenulis untuk promo ya nggak sih Li? Ya, kalau enggak gimana lagi gitu loh penulis buat promo gitu kan. Kadang-kadang kan ada nggak boleh menampilkan cover buku, nggak boleh menampilkan yang tidak kalau menurut saya kalau penulis mah biarin aja penulis promo, kasihan gitu. Mau di mana lagi gitu penulis promo gitu kan ya. Jadi manfaatkan sosial media, manfaatkan ruang. Kalau perlu kita bikin grup-grup yang menyilakan semua penulis untuk promo di sana gitu ya. Oke, saya kira itu. Ali, terakhir pesan nih buat teman-teman ya yang barangkali nih mendapat masukan misalnya tidak mengenakan dari editor atau pengalaman pertamanya dengan editor tidak seindah kita gitu ya. Nah kira-kira apa yang harus mereka lakukan gitu, atau yang baru mau pertama nih karyanya diterbitkan terus baru berurusan sama editor ya kira-kira, atau silakan pesan-pesan yang lain, Mangga Li. Ya, yang sering terjadi ini Mbak Asma ketika ada penulis baru yang kemudian menyerahkan ke penerbit itu biasanya di-fan duluan. Saya punya naskah dan tidak mau diedit. Saya belum diapa-apain tuh ya. Iya betul. Jadi percayalah bahwa editor itu adalah pintu dari perwakilan dari penerbit. Jadi dialah yang tahu bahwa naskah ini menarik, naskah ini bagus, naskah ini akan dijual berapa puluh ribu, tuh editor yang tahu gitu. Jadi serahkan saja ketika kita sudah menyerahkan naskah kita ke penerbit, ke siapapun ya, mau itu platform online atau apa. Karena editor, sekali lagi editor adalah perwakilan dari penerbit yang tahu bagaimana marketing menjual produknya gitu. Jadi ikuti saja apa yang dimaui editor. Ya mudah-mudahan dapat editornya editor yang ini ya, yang memang tahu tentang dunia penerbitan ya, tahu tentang dunia literasi. Sehingga apa yang kita tulis jadi makin baik dan akan efeknya pun ke kita makin baik. Itu aja mungkin Mbak Asma dari saya dan teman-teman.
Iya, terima kasih sekali dan saya sepakat itu gitu ya buat teman-teman. Satu hal, editor itu mewakili ya, dia merupakan wajah dari penerbit yang ingin buku kita sukses pastinya, yang ingin buku kita terkemas lebih baik ya. Jadi bangun iklim kerjasama yang enak ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman ada keberatan, kalau bisa keberatannya tidak disampaikan dengan semangat yang pongah, tapi keberatannya disampaikan dengan santun ya. Misalnya kita yakin banget bahwa ini kayaknya editornya harus kita ini deh gitu ya, harusnya nggak boleh begini deh misalnya gitu ya. Jadi daripada misalnya Mas jangan begitu dong, ini kok saya diedit begini, tapi misalnya gini, boleh nggak kalau untuk yang ini gitu ya, kalau saya pertahankan seperti ini, misalnya seperti itu. Dan kemudian dengar hujahnya, dengar tanggapannya. Kalau menurut dia ternyata ini sesuatu yang vital ya, sesuatu yang atau kesalahan yang fatal gitu ya, dan dia bersikeras, maka kita dengarkan karena benar gitu bahwa editor pastinya ingin yang terbaik. Dan saya kira ritme ini yang saya jaga, termasuk ketika kemudian ada buku-buku yang difilmkan ya, saya selalu gini, ketika saya berantem dengan dalam tanda kutip ya, dengan sutradara, kadang-kadang sutradara nadanya udah tinggi-tinggi gitu, saya tetap mempertahankan dia boleh tinggi, produser nadanya boleh tinggi, saya tetap bermain di nada-nada rendah ya, emang aslinya suaranya agak ngebas ya. Jadi kenapa gitu ya, karena buat saya percaya bahwa editor, bahwa misalnya sutradara ini atau scriptwriter atau produser ya, saya percaya mereka pasti ingin film saya bagus gitu loh. Jadi kalau ada perbedaan ya saya coba membangun ya dengan pendekatan-pendekatan di nada-nada rendah tadi gitu, dan lebih mudah sebetulnya ketika kita mempertahankan. Salah satu ya Lia, menurut saya penulis itu harus selalu rendah hati. Ketika dia rendah hati, dia tetap mempertimbangkan gitu bahwa dia mungkin salah, bahwa mungkin orang lain yang benar. Tetapi ketika kita tinggi hati, dari awal kita sudah merasa kita paling benar, kita paling hebat gitu. Akhirnya orang lain termasuk editor dan lain-lain itu yang salah. Dan akhirnya kita tidak belajar. Gitu ya Lia? Baik, Ali senang sekali bisa berbincang. Insya Allah kita ulangi ya Lia. Berarti yang berikutnya kita workshop menulis cerita remaja. Ya, cerita remaja. Karena Ali ini dengan all-in-nya dulu fenomenal banget ya. Dengan serial all-in-nya ya. Komik ya Lia? Komik novel ya? Novel komik ya? Novel komik, nomik namanya. Ya. Aduh, kita dulu seru-seru ya zaman kita. Jadi nomik ya, itu teman-teman nanti kita akan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi, bisa belajar lagi ya. Ali, terima kasih sudah menjadi guru bagi kami semua. Malam ini Asma sendiri juga belajar banyak ya. Dan teman-teman terima kasih sudah menyimak ya. Dan insya Allah hari ini saja yang belajar dari bintang kita hari Kamis ya Sela ya. Biasanya hari Rabu, dan insya Allah pekan depan kita akan kembali hari Rabu malam. Silakan teman-teman bergabung semua, manfaatkan mumpung gratis ya. Dan ini juga karena pandemi gitu ya, kita bisa lebih mudah silaturahim. Jadi insya Allah akan hadir guru-guru yang lain, dan nanti kita akan kembali juga menghadirkan, insya Allah masih banyak nih dari Mas Ali Muakhir yang bisa kita gali ya, yang bisa kita angkat sehingga kekayaannya Mas Ali menjadi kekayaan kita. Terima kasih untuk teman-teman semua ya, saling follow ya, saling support ya, saling manfaatkan ya aplikasi KBM App tadi untuk membaca dan menulis ya. Mbak Mino Singgi saya kira mudah-mudahan bisa bergabung juga ya untuk menulis ya, coba-coba menulis. Ketika sudah bab lebih dari bab 8 itu teman-teman, setelah bab 8 itu bisa dimonetisasi. Nah sebelum bab 8 tuh bisa daftar isi, bisa kata pengantar ya, bisa kasih beberapa bab gratis buat pembaca melirik-lirik atau mengintip-intip ya. Mudah-mudahan berkenan juga mengintip novel Asma Nadia di sana. Ya selamat teman-teman, semangat ya. Ali, kita akan foto bersama dulu ya Sheila? Ya betul Bunda. Oke, ini harus diabadikan ya. Oke, mau foto bareng sekarang susah ya Lia. Iya. Oke, salam literasi. Semuanya boleh nyalakan kameranya, terus kita pose salam literasi. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah Bunda. Ya, terima kasih semuanya buat teman-teman yang menyimak di YouTube ya, dan teman-teman yang menyimak di Zoom tapi nanti misalnya kadang-kadang koneksinya nggak bagus, bisa menyimak di YouTube KBM App Official. Silakan subscribe di sana ya, dan mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat ya, dan bisa komen juga ya Sheila ya. Komen misalnya usulan-usulan materi-materi apa sih yang teman-teman ingin dihadirkan di acara Belajar dari Bintang. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Ali Muakhir, terima kasih aplikasi KBM App yang belum unduh, buruan unduh. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Ali.